Kiranya kita semua berkuasa dalam perkataan dan perbuatan menjadi satu kesaksian yang heran dan luar biasa. Saya menyambut kita semua bangkit berdiri, lalu kita angkat kembali kurnia saja. Tuhan Yesus Kristus yang baik, biarlah kiranya Tuhan tolong hamba-Mu suami istri yang pertama-tama untuk menjadi kesaksian dalam nikah jasmani teramat lebih yang rohani, supaya sidang jemaat-Mu Tuhan teramat lebih pelayan-pelayan ini betul-betul bisa mengikuti contoh teladan dari Engkau, supaya apa yang kami kerjakan ini betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Perkataan dan perbuatan kami berkuasa menjadi kesaksian yang besar. Sebab itu dalam situasi kondisi apapun, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami Tuhan. Di rumah, di tempat pekerjaan, di mana saja. Supaya kami jangan menjadi orang yang munafik. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami sampai pada saat malam ini. Bahkan oleh dua tangan Tuhan yang kuat. Menarik kami dan menghimpunkan kami di tengah ibadah pendalaman Alkitab. Disertai dengan perjamuan suci. Layakkan kami untuk membawa korban dan persembahan. Layakkan kami untuk menikmati kasih dan kemurahan-Mu teramat lebih dalam pembukaan rahasia firman Allah yang akan dinyatakan, dibentangkan di tengah perhimpunan ibadat malam ini. Sebab itu, pakai hamba-Mu di tengah pemberitaan firman-Mu, taruh perkataan firman-Mu di mulut bibir lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan selanjutnya menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan di bumi ini, teristimewa malam ini, lewat ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Biarlah oleh sebab itu, biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa dari Roh El Kudus-Mu. Penuhi hati hamba-Mu dengan hikmat, pengertian roh hikmat dan wahyu. Diperlengkapi dengan harta yang indah, karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Sehingga tanda heran, tanda ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Firman itu juga mendewasakan kehidupan kami seperti Rut, membawa kami masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai. Firman itu juga berkuasa memulihkan hidup ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kami. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali. Sehingga ibadah kami tidak sama dengan ibadah di hari-hari yang lalu. Sama seperti Rut di dalam hal pengikutannya kepada Naomi. Tuhan, makin hari makin nyata kemurahan Tuhan. Makin hari makin bertambah dewasa rohani. Sampai memuncak kedewasaan itu memuncak dalam doa penyembahannya. Tersungkur di kaki salib Kristus. Sujud menyembah Allah yang hidup. Tuhan, itu yang menjadi doa kerinduan kami tentunya. Supaya kami boleh memiliki janji-janji Allah kepada kami sekaliannya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, untuk mendengarkan firman-Mu, memang terlebih dahulu kami harus mengambil tempat yang terbaik, duduk diam dekat kaki Tuhan. Berarti mendengar firman Tuhan harus dengan lemah lembut, mendengarkan firman Tuhan harus dengan segala kerendahan di hati.
tidak merasa mengerti, tidak merasa bisa, tidak merasa tahu, tidak merasa pandai. Sebab itu pada saat benih firman ditaburkan, tentu saja dia akan bertumbuh, berakar, dan berbuah, menghasilkan, dan daunnya hijau menjadi obat bagi bangsa-bangsa, menjadi satu kesaksian yang heran terhadap mereka yang putus asa, bahkan yang pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami daun yang hijau. Terima kasih sanggup menyegarkan orang lain dalam perkataan, perbuatan, dalam segala gerik-gerik, bahkan dengan segala sesuatu yang kami punya sekalipun, orang lain tertolong. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Selanjutnya kami memohon kehadiran Tuhan di tengah ibadah pendalaman Alkitab ini, disertai perjamuan suci sebagai imam besar melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Topang Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Iblis setan yang masih tersisa, yang coba mempengaruhi hati pikiran kami, sehingga mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, roh itu semua kami patahkan. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan iblis setan kami perintahkan, kamu semua pergi keluar dari tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa memberi kemenangan, kelepasan atas hidup kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau mengurapi hamba-Mu, tentu saja Engkau urapi yang bertugas malam ini. Baik yang membaca firman-Mu Engkau urapi, bahkan juga yang bertugas untuk infokus, live streaming, alat musik, alat elektronik, sinyal di udara, bahkan sidang jemaat-Mu di Malaysia, di Bandung di Malaysia. Umat Tuhan yang senantiasa memberikan dirinya untuk digembalakan lewat live streaming, video internet, itu Facebook. Dalam luar negeri juga Tuhan hadir di sana dan mengurapi, memberkati kami sekaliannya, sehingga ibadah ini menjadi korban persembahan, menyenangkan hati Tuhan, mengandung janji dan kuasa, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Biar kiranya firman itu meneguhkan kami masing-masing, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, menikmati pelayanan ruh, pelayanan dari satu perjanjian yang baru. Terima kasih, tidak hanya sebatas air mata dan keharuan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan mempelai pria surga, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Segala puji dan segala hormat selayaknya hanya bagi Dia yang sudah memelihara, melindungi, dan membela kehidupan kita. Bahkan oleh kemurahan Tuhan, kita senantiasa menikmati pembuka rahasia firman untuk mendewasakan, menyucikan, dan mendewasakan kehidupan kita masing-masing. Sampai kepada puncak ibadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang juga tergembala di Bandung, di Malaysia. Bahkan umat Tuhan yang tidak bisa saya sebut secara rinci, yang senantiasa memberikan dirinya untuk digembalakan lewat firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, via video internet, YouTube, Facebook, baik dalam negeri maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, selanjutnya nanti ada suatu persekutuan yang baik, ada suatu persekutuan yang indah di antara kita. Sebab itu kita berdoa, kita mohon kemurahan dari hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan dalam pembukaan firman malam ini betul-betul meneguhkan kehidupan kita masing-masing, sehingga betul-betul kita menikmati pelayanan roh, bukan pelayanan tubuh, tetapi bukan pelayanan lahiri, ibadah lahiriah, tetapi menikmati pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, di mana firman yang kita terima itu segera ditindaklanjuti, segera di follow up, segera menjadi praktik dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Sebab kalau kita sudah mendengar dan mengerti firman tetapi tidak melakukannya, justru sebaliknya dengan sengaja main-main akal-akalan di belakang, itu merupakan kesombongan yang besar di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Amin, saudaraku. Jangan kita menjadi orang yang sombong di dalam hal mengikuti Tuhan, tetapi semakin hari kita harus semakin dewasa, sama seperti pribadi Ruth, gambaran dari gereja mempelai di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
Haleluya, kita kembali memperhatikan studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, Rut pasal 3, kita sekarang memasuki berkat yang baru. Kita memasuki berkat yang baru, ayat yang ke-10. Amin, saudaraku. Amin. Kita memasuki berkat yang baru, ayat yang ke-10. Kiranya rahmat Tuhan nyata malam ini. Ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya, Iya. diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Iya, boleh dulu ayat 9 supaya nanti dari mana asal muasal pernyataan Boas kepada Rut. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Bertanyalah ia. Bertanyalah Boas. Terus, siapakah engkau ini? namun yang ditulis ayat 10, saudaraku ya. Amin. Terus, Jawabnya, terus. Aku Rut hambamu. Aku Rut hambamu, jadilah hamba dalam kebenaran. Amin. Di tengah ibadah dan pelayanan kita mengambil rupa sebagai hamba, bukan tuan. Amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus, apa pernyataan seorang hamba? Terus, kembangkanlah kiranya sayapmu Iya. melindungi hambamu ini. puji Tuhan, jelas ini berbicara tentang ibadah yang sudah memuncak. Itulah doa penyembahan, sehingga secepatnya Tuhan mengirimkan sayap burung nasar yang besar sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, sebagai kubu pertahanan. Jadi, ibadah di atas muka bumi ini, mau tidak mau, harus memuncak sampai doa penyembahan. Amin. Tidak boleh ibadah Taurat lagi. Terus, Sebab engkaulah seorang kaum yang Ya. wajib menebus kami. puji Tuhan. Boas rohani yakni Tuhan Yesus Kristus. Dialah pribadi yang sudah menebus kehidupan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Amin. Amin. Allah menghendaki supaya kita semua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di mana Allah itu Esa pula dia mengadakan pendamaian terhadap dosa manusia. Sesuai dengan suratan Rasul Paulus kepada anak kekasihnya, Timoteus. Ayat 10. Lalu katanya, Ya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya puji anakku. Tuhan. Kata Boas kepada Rut, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Terus, Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi. Terus, daripada yang pertama dari kali itu. yang pertama. Berarti dia sudah pernah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan malam dan ayat 10 ini, itu merupakan hal yang kedua yang diketahui oleh Boas dari Rut, perempuan Moab itu. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, iya, baik yang miskin maupun yang kaya. puji Tuhan. Singkatnya, kata Boas kepada Rut, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Diberkatilah kiranya penggembalaan sidang mempelai GPT Betania Serang dan Cilegon. Diberkatilah sidang jemaat di Malaysia. Diberkatilah sidang jemaat di Bandung. Diberkatilah kiranya umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang saya kasihi, yang senantiasa tekun memberikan dirinya untuk digembalakan. Lewat firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Lewat live streaming video internet YouTube Facebook. Baik dalam luar negeri dimanapun Anda berada. Diberkatilah kiranya kita sekaliannya oleh Tuhan. Baik, kita awali dulu dari Amsal pasal 11 ayat 11. Amsal 11 ayat yang ke-11. Amsal 11 ayat yang ke-11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Berkat orang jujur. Berkat orang jujur, berkat dari orang jujur. Kalau kita jujur di dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, berkat yang kita terima adalah memperkembangkan kota. dipercayakan untuk memperkembangkan kota. Amin, saudaraku. Amin. Memperbesarkan kerajaan surga. Inilah kehidupan yang menjadi suatu
menjadi contoh teladan dimanapun berada. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi hamba Tuhan yang penuh dengan dusta terus. Tetapi mulut orang fasik Ya. meruntuhkannya. Sebaliknya, hamba Tuhan yang penuh dengan dusta merubuhkan, menghancurkan bait Allah. Itulah bangunan rohani. Sebaliknya, kalau hamba Tuhan pendusta meruntuhkan bait Allah, rumah rohani, rumah Tuhan yang rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan supaya saya juga sebagai gembala sidang tidak mendustai saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Rut pasal yang keempat ayat 11. Rut 4 ayat 11 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata. Berkata, tua-tua sidang berkata, saya berharap ada di antara kita nanti suatu kali kelak menjadi tua-tua. Bukan hanya imam, tapi tua-tua yang betul-betul menyatukan hatinya dengan kasih mempelai. Tidak trik dan intrik di dalam melayan, tidak merasa diri hebat, tetapi betul-betul menjadi hamba. Puji Tuhan. Terus, dan para tua-tua berkata, iya, kamilah menjadi saksi. Kamilah menjadi saksi. Puji Tuhan. Menjadi saksi yang jujur. Terus, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu. iya, itulah Rut. Terus, sama seperti Rahel sama dan seperti Lea. Rahel dan Lea, dua istri daripada Yakob. Terus, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. membangun umat Israel. Terus, Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, ya, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. puji Tuhan. Sebagai bangsa kafir, bangsa Moab, Rut dipercaya untuk membangun umat yang besar, umat Israel. Amin. Karena dia adalah seorang perempuan yang jujur. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi sebaliknya, hamba Tuhan pendusta meruntuhkan rumah Tuhan, hidup rohani kita. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Siapa Rut? Dia ini perempuan Moab, bangsa kafir. Dia bukan orang Yahudi. Tetapi diberi Tuhan kepercayaan untuk membangun bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang besar. Sama seperti Rahel dan Lea. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Perhatikanlah hal ini. Biarlah kiranya kita semua menjadi suatu kehidupan yang diberkati. Boas berkata kepada Rut, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan anakku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudaraku, Amsal 11 ayat 25 sampai 26. Kita kembali membaca Amsal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Amsal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Siapa banyak memberi berkat, Siapa banyak memberi berkat, semakin banyak membagi berkat, terus diberi kelimpahan. semakin berkelimpahan. Amin. Tidak usah takut berkorban. Itu sebabnya bukan saya pamer-pamer. Kalau saya berani berbagi berkat, bukan saya pamer-pamer. Karena saya mau rendo untuk mengalami kelimpahan sorgawi. Amin. Puji Tuhan. Terus, Siapa memberi minum, ya, ia sendiri akan diberi minum. puji Tuhan. Terus, Siapa menahan gandum, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. dikutuki orang. Terus, Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. puji Tuhan. Banyak memberi berkat, maka hidup di dalam kelimpahan. Amin. Misalnya, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebaliknya, siapa menahan gandum atau kebenaran dari sorga, ia dikutuki orang. Tetapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Amin, saudaraku.
lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook. Firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel disebarluaskan. Berapa besar pun harga yang kita harus bayar, kita bayar. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya kita berada dalam kelimpahan. Siapa yang menahan gandum, dikutuki orang. Biarlah pembukaan rahasia firman yang kita terima ini disebarluaskan. Kalau toh akhirnya orang lain, umat Tuhan yang senantiasa tekun memberikan dirinya digembalakan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, diberkati lewat pembukaan rahasia firman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Silakan. Demikian firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata. Seia sekata, setuju? Amin. Puji Tuhan, jangan egois loh saudara. Puji Tuhan. Terus? Seperasaan saudara. Seperasaan saudara. Amin. Apalagi imam. Perhatikan sungguh-sungguh. Terus? Mengasihi saudara-saudara. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Terus? Penyayang dan rendah hati. Kalau tegas itu bukan berarti tidak rendah hati. Kalau kita pikul salib itu ketegasan dan pasti rendah hati. Amin, saudaraku. Terus? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan terus. Atau caci maki dengan caci maki. Iya. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Terus? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Iya. Yaitu untuk memperoleh berkat. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan dengan satu tujuan, untuk memperoleh berkat dan selanjutnya memberkati orang lain dan sesama. Amin. Itu tujuan kita dipanggil. Supaya kita diberkati oleh Tuhan dan kehidupan yang diberkati selanjutnya memberkati orang lain. Memberkati sesamanya. Ciri-ciri kehidupan yang diberkati, ciri-ciri kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Strip pertama, seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama, penyayang dan rendah hati. Ini ciri-ciri kehidupan yang diberkati. Strip yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ini kehidupan yang diberkati. Puji Tuhan, berapa kali saya menerima cacian dan makian. Hanya karena pelayanan, saudara. Hanya karena pelayanan. Tetapi saya belajar untuk tidak membalas. Tapi bukan saya rela menjadi bodoh karena salib. Bukan karena saya tidak bisa bawa palu-palu, saya pukul kepalanya. Bisa. Tapi saya mau jadi bodoh karena salib. Amin, saudaraku. Ini ciri kehidupan yang diberkati. Banyak orang mempunyai uang banyak. Saudaraku, orang Kristen banyak mempunyai uang yang banyak, memiliki uang yang banyak, harta yang banyak, tapi belum tentu menyatu dengan orang lain. Belum tentu sehati, sepikir, seia, sekata. Belum tentu rendah hati. Itu bukan orang kaya. Dan kalau suka membalas kejahatan dengan kejahatan, itu orang miskin. Itu bukan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ciri kehidupan yang diberkati, seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama, penyayang, dan rendah hati. Ada kesatuan. Memperhatikan kesatuan tubuh. Kemudian strip yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Berarti diikat oleh tali kasih. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ini kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Mazmur 3 ayat 9. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Sehati, sepikir, seia, sekata, penyayang. Saya tidak bisa
bermain-main begitu saja di dalam hal mempersiapkan diri dalam melayani Tuhan. Karena Roh Tuhan ternyata menyaksikan segala tabiat saya. Itu sangat mengerikan saya. Kalau ada sesuatu yang perbuatan yang tersembunyi, itu sangat mengerikan sekali. Atau yang sifatnya menyakiti hati orang lain, termasuk istri dan anak saya, itu membuat saya berdebar-debar di dalam melayani Tuhan. Sebab itu saling mendoakan supaya situasi kondisi kita di dalam hal melayani Tuhan semua jadi baik. Amin, saudaraku. Berdebar-debar. Puji Tuhan. Itu yang membuat saya jadi takut. Karena saya tiadalah mungkin bisa melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan terkhusus dalam hal pemberitaan firman Tuhan dengan kemampuan saya. Ingatan, daya ingat saya, pikiran saya terbatas. Saya butuh Roh Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan saya. Berkarya dalam kehidupan saya. Menuntun, menolong, mengajar saya. Dalam segala perkara teristimewa dalam hal menyampaikan firman Allah. Supaya kehidupan kita boleh menerima pertolongan lewat pembuka rahasia firman Allah. Amin, saudaraku. Jadi segala kegiatan-kegiatan kita di ladang Tuhan betul-betul disaksikan langsung oleh Roh Tuhan. Kita tidak bisa menipu Tuhan seenaknya begitu saja. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak bisa menipu Tuhan. Roh Tuhan begitu saja. Amin, saudaraku. Kita kembali membaca ayat 7 bagian B. Ini hal yang juga bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan malam ini. Terus, begitulah ia datang. Ya, lalu saudaraku, boleh dulu baca ayat 7, tetapi perhatian kita bagian B. Ini pemberitahuan hamba yang mengawasi penyabit-penyabit di ladang Boas kepada Boas sendiri sebagai tuannya. Baca. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini. Yang tercecer itu lebih tepatnya sesuai dengan Imamat 23. Terus? Di belakang penyabit-penyabit. Ya. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Bagian B. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Seketika pun ia tidak berhenti. Artinya, sebagai pekerja-pekerja terakhir, marilah kita memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam hal memungut dan mengumpulkan jelai gandum, yakni firman Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Waktu yang tersisa sangat singkat sekali. Sebab itu mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Amin, saudaraku. Di dalam hal mengumpulkan jelai gandum, itulah firman Allah. Jangan kita bermain-main dan bermasa bodoh. Jangan kita anggap enteng didikan Tuhan. Kemudian waktu yang masih tersedia bagi kita, itu merupakan kemurahan hati Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan, walaupun waktu yang tersedia itu sangat singkat, itu merupakan kemurahan hati Tuhan bagi kita. Amin. Yohanes 9 ayat 4. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya, mengerjakan pekerjaan Allah. Dialah yang mengutus anaknya yang tunggal. Terus selama masih siang. Selama masih siang, selama masih ada waktu, terus akan datang malam. Akan datang malam. Terus di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan. Selagi masih ada waktu, mari kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Amin. Selagi yang namanya masih ada waktu, marilah saya himbau dengan tandas, marilah kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan segala kerendahan di hati. Bukan dengan keangkuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mengapa demikian? Sebab di sini dikatakan
akan datang malam. Artinya akan datang waktunya di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau bekerja siang hari, bukan waktu malam. Amin, saudaraku. Akan datang malam artinya akan datang waktunya di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Gelap malam itu menunjuk puncak kesesakan yang akan terjadi nanti pada masa aniaya antikris yang akan berlangsung selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Itu gelap malam. Puji Tuhan, itu masa kesesakan yang akan terjadi di depan. Itulah masa aniaya antikris selama 3,5 tahun. Itu waktu malam. Pada waktu itu tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi pelayanan. Korban sehari-hari sudah dihentikan. Itulah korban sembelihan, ibadah yang dihubungkan dengan salib. Korban santapan, itulah pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Tidak ada lagi di situ waktu untuk bekerja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya di atas tadi, kalaupun hari-hari terakhir ini, di waktu-waktu yang terakhir ini adalah waktu yang sangat singkat bagi kita, tetapi itu merupakan kemurahan Tuhan bagi kita. Sebab akan datang malam di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Tepatnya pada masa aniaya antikris, 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Jadi gelap malam itu menunjuk puncak kesesakan yang akan terjadi pada masa aniaya antikris yang akan berlangsung selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Mereka menjadi penguasa, diktator buas. Mereka memerintah seperti binatang buas, binatang ganas, seperti 3 jenis binatang yang keluar dari dalam laut. Macan tutul, beruang, dan singa. Puji Tuhan, tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal ampun. Ini loh yang harus menjadi perhatian kita masing-masing. Selagi yang namanya ada waktu, bekerjalah dengan giat. Gunakan waktu itu, manfaatkan waktu yang ada dengan baik. Sama seperti Ruth. Dari pagi sampai petang hari, dia bekerja dengan giat. Tidak ada berhenti-henti. Jadi, walaupun dia datang sebagai pekerja terakhir, dia memanfaatkan waktu yang singkat itu loh dengan sebaik-baiknya. Mengapa harus kita gunakan waktu yang singkat ini sebaik-baiknya? Sebab akan datang malam, di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Itu jelas menunjuk masa aniaya antikris, 3,5 tahun berlangsung di atas bumi ini. Pada saat itu dihentikan korban sehari-hari, itulah korban sembelihan dan korban santapan. Perhatikanlah, camkanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi kita anggap ibadah ini ibadah yang ecek-ecek. Tapi kita harus buat ibadah yang kita sedang kerjakan di hari-hari terakhir ini betul-betul ibadah yang mengandung janji. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 13. Baca. Demikian firman Tuhan. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Itulah antikris, mesias palsu, antikris, terus. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Binatang buas, binatang yang tidak berakal. Terus? Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Binatang lahir hanya untuk ditangkap, tapi dimusnahkan, bukan diselamatkan. Terus? Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Binatang buas itulah antikris. Menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Kemah kediaman. Terus? Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Iya. Ayat 13, lebih jauh kita lihat binatang buas ini, binatang liar ini. Terus? Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Bagaimana kejahatan itu berlangsung? Pada saat kapan? Terus? Berfoya-foya pada siang hari. Berfoya-foya pada siang hari. Memboroskan harta rohaninya pada siang hari. Terus? Mereka anggap kenikmatan. Iya, terus? Mereka adalah kotoran dan noda. Iya. Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Seharusnya mabuk waktu malam, tidur waktu malam. Tetapi justru pada siang hari. Terus? Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Iya, terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, saudara, antikris sama dengan binatang yang tidak berakal.
Selanjutnya binatang dilahirkan hanya untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mengapa antikris digambarkan seperti demikian? Mengapa demikian? Sebab mereka menghujat kemah kediaman Allah dengan segala kegiatan-kegiatan roh yang ada di dalamnya. Itulah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Mereka menghujat kediaman Allah dengan segala kegiatan-kegiatan roh yang ada di dalamnya. Itulah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Prakteknya, praktek menghujat kediaman Allah atau tidak menghargai kegiatan roh yang ada di dalamnya. Prakteknya, berfoya-foya pada siang hari atau memboroskan harta rohani mereka selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu. Apa yang terjadi pada waktu memboroskan harta pada siang hari? Mereka mabuk dalam hawa nafsu daging mereka. Esok kan begitu juga. Sibuk berburu daging. Sehingga jubah yang maha indah, yang diberikan milik kepunyaan daripada Yakub itu, saudaraku, yang diterima oleh Yakub dari Ishak, saudaraku, itu disembunyikan oleh Esau di rumahnya. Jubah yang maha indah itu, jelas itu menunjuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Itu yang dia simpan di rumahnya. Mengapa dia simpan? Sebab ia sibuk berburu daging, saudara. Sehingga ketika ia kembali untuk menerima berkat yang satu itu, ia ditolak. Sebab ia tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Jangan kita berpoya-poya pada siang hari. Jangan kita mabuk di dalam hawa nafsu daging. Jangan simpan jubah yang maha indah itu di rumahmu, di lemarimu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jelas hal ini merupakan perbuatan malam, saudaraku. Mereka mabuk dalam hawa nafsu daging. Jelas hal itu merupakan perbuatan malam. Sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7. Di situ dikatakan, mereka yang tidur waktu malam. Mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi justru pada siang hari mereka mabuk hawa nafsu daging. Memboroskan harta rohaninya. Berpoya-poya pada siang hari. Puji Tuhan, imam-imam, selagi masih ada waktu, sekalipun kesempatan itu singkat, gunakan dengan baik. Bekerjalah dengan baik. Ikuti caranya Tuhan. Jangan ikuti cara-cara yang lama. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak mengatakan saya lebih baik dari hamba Tuhan lain. Tetapi apa yang baik dari Tuhan itu kita terima. Harus jujur kepada hati nurani. Bukti antikris mabuk waktu siang hari. Ayat 14-15. Bukti antikris berpoya-poya pada waktu siang hari. Ayat yang ke-14-15. Demikian firman Tuhan. Mata mereka penuh nafsu zina. Mata mereka penuh dengan nafsu zina. 1. Terus? Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Tidak jemu berbuat dosa. 2. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Mereka memikat orang-orang yang lemah. 3. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Terlatih dalam keserakahan. Kerakah. 4. Terus? Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. 5. Orang-orang yang terkutuk. Puji Tuhan. Tulis saja. Antikris tersebut, saudaraku, 1. Mata mereka penuh nafsu jinah. Penuh nafsu jinah. Nafsu jinah sama dengan melacur kepada kelimpahan. Dalam ibadah raya minggu, saya sampaikan itu. Itu perjinahan rohani, melacur rohani. Perjinahan rohani itu melacur kepada kelimpahan. Amin, saudaraku. Itu antikris. Mata mereka penuh nafsu zina. Jadi zina di sini semata-mata bukan dalam hal bentuk lahiriah, tetapi dalam bentuk yang rohani. Melacur kepada kelimpahan.
Kemudian 2, mereka tidak jemu berbuat dosa. Tidak jemu berbuat dosa. 3, mereka memikat orang-orang yang lemah. Lemah sama dengan tidak kuat. Jelas itu menunjuk orang-orang yang tidak berdiri di atas korban Kristus. Sama dengan tidak mempunyai pendirian yang teguh. Puji Tuhan, saya, saudara, seringkali jujur ini kepada saudara, juga kepada para pemirsa, sedang jemaat di Bandung, di Malaysia, bahkan anak Tuhan, umat Tuhan yang terus memberikan dirinya digembalakan lewat live streaming, video internet itu Facebook. Ini suatu kesaksian dari saya. Saya seringkali berbicara kepada istri saya di pastori atau di rumah kediaman kami. Saya jengkel, gemes melihat hamba Tuhan pandai memikat orang-orang yang lemah dengan pelayanan firman yang ditambahkan dan dikurangkan. Saya gemes sekali, jengkel kadang-kadang. Puji Tuhan. Tetapi kita semua harus memiliki hikmat, harus bijaksana di tengah-tengah pengikutan kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mata saya sendiri melihat terlalu banyak hamba Tuhan terlatih di dalam hal memikat orang yang lemah. Apa tujuannya? Jelas tidak lain tidak bukan ya uang. Sudah salah tidak berani tegur. Sudah salah tidak berani meluruskan. Pandai sekali. Terlatih memikat yang lemah. Sudah melihat kelemahan orang yang lemah, dibiarkan saja. Malah pandai melucu-lucu. Malah terus dengan pemberitaan firman yang ditambahkan, dikurangkan. Orang yang seperti ini, hamba Tuhan semacam jujur. Saya gemes sekali. Untung saya bukan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, jujur itu kelemahan saya. Saya gemes sekali. Saya tak suka melihat hamba Tuhan yang terlatih memikat orang yang lemah imannya. Kiranya dapat dipahami saudaraku. Amin saudaraku. Kemudian yang keempat, antikris ini, binatang buas ini, hati mereka terlatih dalam keserakahan. Hati mereka terlatih dalam keserakahan berarti di dalam melayani Tuhan, mereka loba dan tamak. Loba berartinya melayani tetapi ada maksud-maksud yang tersembunyi. Melayani tetapi ada yang maksud yang tersembunyi. Maksud-maksud tersembunyi itu loba. Amin saudaraku. Kemudian tamak sama dengan cinta akan uang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Baca terus sampai ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, Ya. maka tersesatlah mereka. Ya. Lalu mengikuti jalan Bileam. Apa jalan Bileam? Nabi ini terus Yang suka menerima Iya. upah menerima suap. Terus. untuk perbuatan-perbuatan yang Nah jahat. ini. Kemudian yang kelima, mereka adalah orang-orang yang terkutuk sama seperti Bileam. Melayani karena upah. Pendeknya, pekerjaan pelayanan dari antikris ini berhenti di tengah jalan. Hanya karena harta, kekayaan, uang, materi, kedudukan, dan gelar tinggi. Sama dengan tersesat di jalan. Sama dengan tidak sampai pada tujuan akhir hidup. Sasaran akhir hidup kita ini pesta nikah anak domba, saudara. Perjalanan rohani kita ini di atas muka bumi akan bermuara dalam perjamuan malam kawin anak domba. Itulah yang disebut dengan kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah tubuh mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Yohanes 6 ayat 27. Injil Yohanes 6 ayat 27. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Roti hidup. Roti hidup. Baca. Bekerjalah. Ya, boleh baca ayat 26. Yang ditulis 27 saja. Yesus menjawab mereka. Ya. Aku berkata kepadamu. Ya. Sesungguhnya kamu mencari aku. Ya. Sesungguhnya kamu mencari aku terus. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda terus. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena mengikuti Tuhan karena mujizat 5 roti 2 ikan. Itu ayat 26.
Barulah setelah Tuhan melihat pengikutan semacam ini, barulah dengan tegas Yesus berkata kepada mereka pada ayat 27, terus Bekerjalah, terus bukan untuk makanan yang akan dapat bukan binasa. untuk makanan yang akan dapat binasa. Mela- Saudaraku, dengan tegas disampaikan kepada kita malam ini, jangan sama seperti binatang buas, binatang liar, binatang yang tidak berakal budi, yang hidup dilahirkan hanya untuk ditangkap dan dimusnahkan, terus Melainkan untuk makanan Ya. yang bertahan sampai Ya. kepada hidup yang bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Terus, kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. amin. Terus, Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Ya. Allah dengan meterainya. terima kasih. Puji Tuhan. Singkatnya, saudaraku, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Amin, saudaraku. Tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan bekerja untuk makanan, untuk hidup yang kekal? Kita mundur pada Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 34. Baca. Demikian firman Tuhan. Apakah itu? Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini loh hidup kekal. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada murid-murid 12 rasul, terus Makananku ialah makanan Yesus yang juga harus kita nikmati di hari-hari terakhir ini. Waktu petang menjelang malam, amin. Amin. Terus Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. satu, melakukan kehendak Allah. Terus Dan menyelesaikan dua, pekerjaannya. menyelesaikan pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Ini makanan daripada Tuhan Yesus yang juga harus kita nikmati malam ini. Satu, melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan, berarti minum cawan Allah. Sama artinya menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sama dengan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Ini makanan yang harus kita nikmati. Jangan sampai kita heran dengan makanan yang semacam ini. Saya tahu ketika kita pertama kali menerima pengajaran mempelai, kita heran dengan makanan yang pertama ini. Ini makanan yang harus kita nikmati. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya. Untuk hal ini kita baca dulu, Injil Yohanes 19, ayat 30. Ayat 30. Boleh baca 29-30, baca? Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Iya. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Iya. Maka mereka mencucukkan bunga karang Iya. yang telah dicelupkan dalam anggur asam Terus pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. ayat 30 terus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Meminum anggur asam. Cawan Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di kayu salib. Terus berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Puji Tuhan, sudah selesai. Bukti bahwa sudah selesai, ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan. Ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Ya. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Hari yang besar, Sabatnya Tuhan Yesus, hari ke-7, kerajaan 1000 tahun damai. Tapi Sabat orang Yahudi ya hari Sabtu. Terus maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus. Datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, terus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Secepatnya dimatikan. Secepatnya mereka dibunuh, dimatikan dengan mematah-matahkan kaki-kaki yang masih hidup itu. Itulah penjahat yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi bandingkan dengan pribadi Yesus ketika di kayu salib. Ayat 32. Terus maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama. Terus dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan 33. Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Karena Yesus telah mati di kayu salib, maka orang prajurit-prajurit, tentara-tentara Romawi
tidak memata-matakan kaki Yesus. Ini jelas berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Yesus telah mati di kayu. Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia pribadi yang setia untuk menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa, yaitu dalam rangka kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ini yang menjadi makanan kita di hari-hari terakhir ini. Apa yang menjadi makanan Tuhan Yesus, itu juga yang harus kita nikmati. Menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung sama dengan menikmati cawan Allah. Selanjutnya membawa kita masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Begitu. Ketika perempuan itu dibangunkan dari tulang rusuk Adam, selanjutnya perempuan itu dibawa kepada Adam. Setelah melihat perempuan itu, Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Begitu. Jadi ketika Yesus berkata, sudah selesai, berarti dia sudah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa, yaitu membawa gereja Tuhan masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Amin, saudaraku. Kita tentu saja bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena rahmat-Nya kita boleh digembalakan langsung oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, untuk selanjutnya membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yang merupakan sasaran akhir perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. 1 Timotius 1 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai ajaran sesat. Ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia. Judulnya ajaran sesat. Kita harus mengetahui dengan jelas tentang ajaran sesat ini. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang ajaran sesat ini? Kita baca ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Mendesak Timotius supaya ia tinggal di Efesus, terus? Dan menasihatkan orang-orang tertentu. Iya. Agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, jangan mengajarkan ajaran lain, terus? Ataupun sibuk dengan dongeng. Yaitu sibuk dengan dongeng nenek tua, cerita-cerita isapan jempol, terus? Dan silsilah yang tiada kemudian putus-putusnya. Silsilah yang tiada putus-putusnya, itulah filsafat kosong, terus? Yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Ya. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Ya. Allah dalam iman. Rasul Paulus melarang untuk mengajarkan ajaran lain, ajaran yang tidak sehat, yaitu 1, dongeng nenek tua dan cerita-cerita isapan jempol. 2, silsilah-silsilah yang tidak ada putus-putusnya, atau filsafat kosong. Silsilah-silsilah yang tiada putus-putusnya atau filsafat kosong ini, saudaraku, ujung-ujungnya nanti meniadakan Tuhan sendiri. Karena lebih kuat pada logika manusia. Amin, saudaraku. Itu silsilah atau filsafat kosong. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Lihat ya, boleh baca ayat 5 dulu. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Tujuan nasihat itu, tadi Rasul Paulus menasihatkan, memberitahukan kepada Timotius supaya menasihatkan orang-orang tertentu yang ada di Efesus agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain yang tidak sehat, dongeng dan silsilah. Sementara adapun tujuan dari nasihat itu ialah terus kasih yang timbul dari hati yang kasih suci. yang timbul dari hati yang suci, kemudian dari hati nurani kemudian yang murni, kasih yang timbul dari hati nurani yang murni, terus dan dari iman yang tulus ikhlas. Kemudian dan dari iman yang tulus ikhlas. Puji Tuhan. Haleluya.
Jadi saudara, kalau kita sampai hari ini menerima firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, yang bersamaan yang terkait dengan firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam terangnya Roh El Kudus, itu merupakan kasih yang timbul dari hati yang suci. Amin. Itu merupakan kasih yang timbul dari hati nurani yang murni si pemberita firman itu sendiri. Dan itu adalah iman yang tulus ikhlas. Kalau kita menerima pengajaran mempelai, kalau pengajaran mempelai disampaikan oleh seorang gembala sidang, itu merupakan iman yang tulus ikhlas. Percayalah, tidak usah ragu lagi. Ayat yang ke-6, terus bandingkan dengan ajaran lain. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Karena pelayanan mereka berhenti di tengah jalan oleh karena tidak sampai pada tujuan itu, terus dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kemudian kita perhatikan ayat 6, akhirnya tidak sampai pada tujuan akhir dari perjalanan rohani, yaitu pesta nikah anak domba. Mengapa? Sebab ibadah pelayanan mereka berhenti di tengah jalan, yaitu sibuk dengan dongeng dan silsilah. Sama dengan tersesatlah mereka di jalan menuju kerajaan surga. Berhenti di tengah jalan karena ajaran lain, dongeng dan silsilah. Ya sesatlah di tengah jalan ini, di tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sempitlah jalan ke surga, hidup, tapi lebarlah jalan menuju kebinasaan. Saking lebarnya jalan di dunia ini, seperti padang gurun, layaknya seperti padang gurun. Tidak ada tanda penunjuk. Tidak ada tanda jalan di sana. Marka jalan tidak ada. Ketika kita melangkah jauh, kita kembali lagi ke jalan semula, tidak bisa. Karena jejak-jejak yang sudah ada itu, sudah tertutupi oleh abu-abu, pasir-pasir, padang gurun itu juga. Amin, saudaraku. Itu sebabnya ketika bangsa Israel melewati Laut Teberau, Laut Kosong, Laut Merah, Tuhan, bangsa Israel dipesankan supaya Yosua memesankan bangsa Israel supaya orang imam-imam yang memang orang Lewi terlebih dahulu memikul tabut perjanjian. Kemudian bangsa Israel, umat itu, harus tetap memasang jarak 2000 hasta jaraknya. Dan mereka harus terus fokus kepada tabut perjanjian yang dipikul oleh imam-imam yang memang orang Lewi. Mengapa? Jalan yang mereka tempuh itu belum pernah dilalui oleh siapapun. Jadi belum pernah orang naik surga. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus yang pernah turun ke dunia orang mati. Jadi kalau ada hamba Tuhan selalu bicara naik turun surga. Saya heran melihat kalau sidang jemaat mau menerima ajaran yang seperti itu. Tetapi memang harus ada penyesatan. Itulah antikris. Terlatih memikat orang yang lemah imannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sejauh ini sudah digembalakan oleh tabut perjanjian. Firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Ikuti saja geraknya. Kemanapun kita dibawa. Yang pasti geraknya pengajaran mempelai membawa kita masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Tetapi kalau ajaran lain, dongeng ditambahkan dengan cerita isapan jempol, silsilah ditambahkan dengan filsafat, tidak sampai tujuan akhir perjalanan rohani, sesat di tengah jalan. Mengapa? Karena Mesias-Mesias palsu berhenti di tengah jalan, karena berhenti di tengah jalan karena ajaran lain, sehingga sesatlah mereka di jalan dunia ini. Tidak sampai tujuan akhir hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk senantiasa menikmati makanan, menikmati apa yang dimakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Guru-guru palsu, mesias palsu, antikris, terus? Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Terus? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, pengajaran-pengajaran sesat, itulah ajaran lain, saudaraku, dongeng dan silsilah. Terus? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya, tidak sampai tujuan, sesat karena sesat. Terus? Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2 terus? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Tapi anehnya lebih banyak orang menyukai ajaran semacam ini. Saya heran juga melihatnya. Lebih banyak orang suka yang semacam ini. Puji Tuhan. Dan anehnya lagi, tidak sedikit hamba Tuhan di gereja Pantekosta Tabernakel mencela pengajaran mempelai hanya karena ajaran lain. Untuk apa suci tapi tidak diberkati? Ya, itu saya sering kali dari rekan-rekan hamba Tuhan. Terus? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Terus? Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu. Guru-guru palsu, pemimpin rumah Tuhan yang palsu terus? Akan berusaha mencari untung dari kamu. Dari kamu dengan cara apa? Dengan cerita-cerita ajaran lain yang menyesatkan. Cerita isapan jempol, dongeng nenek tua, terus. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia. Sudah disediakan sebelumnya, terus. Dan kebinasaan tidak akan tertunda. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Guru-guru palsu dan antikris. Guru-guru palsu itulah antikris dan nabi palsu. Memasukkan ajaran lain, ajaran palsu, yaitu dongeng nenek tua. Cerita-cerita isapan jempol. Tujuannya untuk mencari untung di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Sebab mereka memikat orang-orang yang lemah. Puji Tuhan. Itu saja. Mengapa seorang hamba Tuhan sibuk dengan ajaran lain, ajaran tidak sehat? Ya, sudah jelas, dia itu serakah. Mabuk hawa nafsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya melayani, tetapi dikuasai oleh hawa nafsu. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, terus. Dengarlah dahulu anakku. Kita sudah melewati 5, 6, dan 7. Rut 2, 5, 6, dan 7. Sekarang kita mencapai ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, terus. Dengarlah dahulu anakku. Ya. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Sampai dengan 9 ya, terus. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Ya. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Ya. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ya, terus. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ya. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Sesudah melihat Rut sesuai dengan penjelasan dari hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu, setelah Boas melihat Rut sesuai dengan penjelasan dari hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu, maka berkatalah Boas kepada Rut, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 5, ayat 6, ayat 2, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Boas menerima penjelasan dengan sejelas-jelasnya dari hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Amin. Kemudian setelah Boas melihat Rut sesuai dengan penjelasan dari hamba yang mengawasi penyabit-penyabit itu, maka berkatalah Boas kepada Rut, tergeraklah hati Boas
dan berkata kepada Ruth, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Puji Tuhan. Sebab itu, biarlah kiranya kita semua berada di ladang Tuhan, tidak berada di ladang lain. Amin. Mari kita lihat ladang lain di sini. Satu, itu ladang si pemalas. Ladang lain yang dimaksud di sini adalah satu, ladang si pemalas. Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Amsal 24 ayat 30 sampai 31. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Aku melalui ladang seorang pemalas. Ladang si pemalas. Terus. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ya. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Puji Tuhan. Ladang si pemalas ditumbuhi oleh onak dan duri. Ini ladang si pemalas. Ditumbuhi oleh onak dan duri. Sifatnya menusuk dan menyakiti orang lain. Jadi kalau malas, saudaraku, bisa menyakiti dan menusuk perasaan orang lain. Sekalipun si pemalas itu tidak menampar atau memukul orang lain. Tetapi dengan dia malas, itu bisa menusuk dan menyakiti perasaan orang lain. Jadi disingkatnya di sini, ladang si pemalas ditumbuhi atau ditutupi oleh onak dan duri. Ayat 32 sampai 33. Aku memandangnya. Ya, aku memandangnya. Aku memperhatikannya. Aku memperhatikannya. Aku melihatnya. Ya. Dan menarik suatu pelajaran. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan dan melihat, memandang, memperhatikan, maka kita dapat mendapatkan suatu pelajaran dari si pemalas. Apa pelajaran dari ladang si pemalas? Terus. Tidur sebentar lagi. Tidur sebentar lagi. Terus. Mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar Melipat lagi. tangan sebentar lagi. Untuk tinggal berbaring. berbaring. Puji Tuhan, itulah si pemalas. Kalau kita amat-amati, si pemalas itu adalah tidur sebentar lagi. Strip yang kedua, mengantuk sebentar lagi. Seharusnya mengantuk dulu baru tidur. Tetapi lihatlah, tidur sebentar lagi, sesudah tidur mengantuk sebentar lagi. Bayangkan loh. Lalu melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Itulah si pemalas. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat 34. Hati-hati saudara. Jangan jadi orang pemalas saudara. Ladang si pemalas itu ditumbuhi onak dan duri, sifatnya menusuk dan menyakiti perasaan orang lain. Sekalipun si pemalas itu tidak memukul, tidak menampar, tapi orang lain dengan dia malas saja, orang lain sudah tersakiti, saudara. Jadi saya meminta dengan tanda, jangan ada orang yang menjadi malas di sini. Jangan berada di ladang lain. Jangan berada di ladang si pemalas. Supaya hidupmu tidak ditumbuhi oleh onak dan duri. Hanya bisa menyakiti, menusuk perasaan orang lain. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk cepat kembali berbaring. Itu saja. Kemudian Amsal 26 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ayat 13 mulai. Berkatalah si pemalas. Berkatalah si pemalas. Ada singa di jalan. Ada singa di jalan. Ada singa di lorong. Suka mencari alasan. Kadang-kadang perkataannya dibesar-besarkan. Hanya karena dia malas saja. Dibesar-besarkan. Menakut-nakuti. Di Tuhan. Inilah ciri si pemalas. Saya tahu persis si pemalas. Suka membesar-besarkan dan menakut-nakuti satu perkara. Padahal karena dia malas saja. Jangan berada di ladang si pemalas, saudara. Tetaplah berada di ladang Tuhan. Amin. Bertahan di situ. Ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya. Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi si pemalas itu zona dari si pemalas adalah tempat tidur. Bolak-balik, bolak-balik. Di situ saja zonanya.
Tetapi kalau kita kembali untuk membaca Amsal 24 ayat 34, terus Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. seperti seorang penyerbu. Menakutkan sekali. Kemiskinan itu menakutkan sekali. Terus Dan kekurangan seperti Iya. orang yang datanglah bersenjata. kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kemiskinan, kekurangan itu mengancam orang pemalas. Jadi jangan bawa dirimu ke ladang si pemalas. Mengancam masa depanmu. Selain menyakiti orang lain, mengancam masa depanmu. Jadi saudara, seorang imam, seorang yang sudah melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, itu kesempatan bagimu melatih dirimu untuk tidak berada di ladang si pemalas. Itu loh masa depan daripada si pemalas. Miskin dan kekurangan. Maka saya masih ingat waktu saya sekolah Alkitab. Tujuan saya sekolah Alkitab pertama kali supaya bertobat. Sudah terlalu banyak menyakiti hati orang lain. Sudah terlalu banyak menyakiti orang tua dan lain sebagainya. Tetapi setelah 3 bulan berjalan sekolah Alkitab di Makassar, Lempinal Makassar, Saron, panggilan itu berubah untuk menjadi hamba Tuhan. Setelah saya menyadari bahwa panggilan saya adalah untuk menjadi hamba Tuhan, sejak detik itu saya rajin bekerja, sekalipun tidak disuruh. Karena saya harus bekerja untuk Tuhan, bukan untuk ketua saya, bukan untuk gembala sidang yang ada di sana, bukan untuk direktur sekolah Alkitab, bukan untuk pengawas sekolah Alkitab yang ada di sana. Saya bekerja untuk Tuhan. Sekalipun saya tidak rohani waktu itu, belum mengerti tentang pujian, belum mengerti tentang Alkitab, belum mengerti melayani sekolah minggu, belum mengerti memimpin pujian, belum mengerti apa-apa. Tetapi satu yang saya punya, rajin di Tuhan. Ternyata orang rajin bisa mengalahkan manusia rohani pemalas. Teman-teman yang dari daerah itu, tahu ayat sudah melayani, pujian melayani, sekolah minggu, pemuda remaja, pemimpin pujian di umum, gereja ibadah umum. Tetapi dengan rajin bisa kalah manusia rohani yang malas. Yang katanya rohani tapi pemalas, bisa kalah. Tidak ada artinya kita mengerti tentang yang rohani tetapi malas. Tidak ada artinya. Hanya bisa menyakiti saja. Tetapi puji Tuhan, modal hanya satu, rajin. Saya perkuat, dipertajam, sampai akhirnya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ditolong lewat pembuka rahasia firman. Itu tidak boleh malas. Di kaki salib pun berjam-jam tidak boleh malas. Membaca Alkitab, firman Tuhan untuk selanjutnya dipersiapkan, tidak boleh malas. Tidak mungkinlah hamba Tuhan malas membaca, malas menyembah, lalu bisa menyampaikan pembuka rahasia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Jadi kalau kita bisa menikmati pembuka rahasia firman, itu pekerjaan roh Tuhan. Jangan bawa dirimu kepada ladang si pemalas. Apa yang Boas rohani nyatakan kepada Rut, biarlah kita terima dengan segala kerendahan hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ladang lain, itu yang kedua, itu ladang dunia. Ladang lain, yang kedua itu menunjuk ladang dunia. Tadi satu ladang pemalas, dua ladang dunia. Ladang dunia akan menimbulkan 2 perkara. Markus 4 ayat 18. Menimbulkan 2 perkara. Markus pasal 4 ayat 18-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Ya. Itulah yang mendengar firman itu. Ya. Lalu kekhawatiran dunia ini terus dan tipu daya kekayaan ya. dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini ladang dunia. Ladang dunia menimbulkan kekhawatiran. Amin.
sampai menghimpit firman Allah yang kita terima. Tidak bertumbuh dan dengan maksimal. B. Puji Tuhan, Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Menimbulkan B. Kejadian 3 ayat 17-18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, terus Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam artinya manusia. Terus karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, mendengarkan perkataan istrimu, tidak mendengarkan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada Adam di dalam hal mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Terus dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, terus jangan makan daripadanya, ya, maka terkutuklah tanah karena engkau. ya, tidak taat. Terus Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu ya, dari tanah seumur hidupmu. perhatikan. Terus Semak duri dan rumput duri yang akan semak dihasilkannya duri, bagimu, rumput duri, onak duri. Terus dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. terus ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, Ya, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. ya, tanah yang sudah ditumbuhi oleh onak dan duri. Terus Karena dari situlah engkau diambil. iya, terus Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. terima kasih. Puji Tuhan. Ladang dunia, bagian yang kedua ini, menimbulkan ketidaktaatan. Amin, saudaraku. Menimbulkan ketidaktaatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali untuk memperhatikan Rut 2, ayat yang ke-8, baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, ya, dengarlah dahulu anakku. Tidak Terus? usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. tidak usah. Setuju? Amin. Tidak usah pergi ke ladang lain, ladang si pemalas, amin. Amin. Tidak usah pergi ke ladang dunia, amin. Amin. Tetap di ladang Tuhan. Amin. Terus, Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. tetap di ladang Tuhan. Amin. Sekali berada di ladang Tuhan, tetaplah di ladang Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus, Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. ya, terus, Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. ya, Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. ya, Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, ya, jangan mengganggu engkau. ya. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Terima kasih. Syarat untuk berada di ladang Tuhan, bertahan di ladang Tuhan. Siapa yang rindu untuk bertahan di ladang Tuhan? Syaratnya perhatikan. Syarat untuk berada di ladang Tuhan, bertahan di ladang Tuhan. Satu, apa sesuai dengan pernyataan Boas tadi, tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Artinya ada di dalam persekutuan yang baik dan persekutuan yang indah. Satu dengan yang lain di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dalam sebuah penggembalaan. Amin, saudaraku. Saya merindu kepada Tuhan supaya kita semua menjadi satu. Satu dengan yang lain, semuanya dekat. Sekalipun kita berbeda suku, berbeda bahasa. Tapi selain disatukan oleh bahasa Indonesia, kita juga disatukan oleh bahasa dari surga, itulah kasih mempelai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ada dalam persekutuan yang baik dan persekutuan yang indah. Saya dari awal melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dalam penggembalaan ini, saya rindu. Saya selalu naikkan dalam Tuhan supaya jadikan kami semua satu. Sehingga antara satu dengan yang lain dekat. Kalau dekat, pasti saling merasakan. Kalau tidak dekat, biar tubuh dekat, tidak akan saling merasakan. Begitu. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian yang kedua, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Puji Tuhan, artinya melayani Tuhan dengan mata yang terbuka. Amin, saudaraku. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, artinya
melayani Tuhan dengan mata yang terbuka. Saudara tahu, dengan mata yang terbuka, kita belajar pribadi Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 35. Baca. Tadi kita sudah membaca ayat 34. Makanan Yesus yang harus kita nikmati, melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya, itulah pesta nikah anak domba. Ayat 35. Demikian firman Tuhan. Ya, Bukankah kamu mengatakan, ya, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? tiba musim menuai. Ayat terus. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. lihatlah sekelilingmu, Lihatlah sekelilingmu. Terus. dan pandanglah Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. dan matang untuk Dan dituai. matang untuk dituai. Jadi jangan tutup mata kepada orang lain. Demikianlah Yesus memperhatikan perempuan Samaria. Dia adalah ladang tuaian. Amin, saudaraku. Pandanglah ladang tuaian. Jadi melayani harus dengan mata yang terbuka supaya kita dapat memandang ladang tuaian. Perempuan Samaria sudah menjadi ladang tuaian bagi Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itulah keadaan kita jika melayani Tuhan dengan mata yang terbuka. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi ladang tuaian. Sama seperti perempuan Samaria di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, selain lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, yang ketiga, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, artinya mengikuti contoh teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Yesus Kristus juga adalah imam besar agung yang telah meninggalkan contoh teladan bagi kita, dan kita dipanggil untuk mengikuti jejak-jejak atau tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu. Jangan menyimpang ke kiri dan yang lain. Kalau kita sudah memenuhi syarat itu, kita lihat dampak positifnya sekarang. Boleh kembali baca ayat 9. 3 syarat untuk bertahan di ladang Tuhan. Yang pertama, dekat pengerja-pengerja perempuan, ada persekutuan antara yang satu dengan yang lain di tengah ibadah pelayan dalam pengembalaan. Yang kedua, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, berarti melayani dengan mata yang terbuka. Yang ketiga, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Berarti mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus, tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah, jangan menyimpang dan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka dampak positifnya bagi kita, kalau kita memenuhi 3 syarat di atas, ayat 9 bagian B. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. 1. Yang kedua, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Terima kasih. Puji Tuhan. Dampak positifnya, yang pertama, aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, supaya jangan mengganggu engkau. Artinya ada jaminan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ada jaminan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan pembelaan dari Tuhan. Percayalah, dilindungi, dipelihara, dan dibela oleh Tuhan. Sekalipun Ruth adalah perempuan Moab, bangsa kafir, tetapi ternyata Tuhan juga memelihara, Tuhan juga membela dan melindungi. Puji Tuhan. Kemudian dampak positif yang kedua, jika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Air sumber hidup. Air sumber hidup. Ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Terus, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh Tetapi yang akan yang diterima. dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Yang percaya kepadanya. Terus, Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. puji Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang percaya biarlah kiranya memuliakan Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Sama dengan orang yang haus, biarlah ia minum air yang dicedok oleh pekerja-pekerja yang di tempayan itu. Puji Tuhan. Jadi barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan akan memenuhi kehidupan kita dengan rohnya yang kudus. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu merupakan jaminan yang diberikan oleh Boaz kepada Rut. Puji Tuhan. Kita kembali lagi membaca Rut 2 ayat 10. Agak lama, tapi akan kita akhiri pada ayat-ayat yang terakhir ini. Setelah melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudaraku, 3 perkara dinyatakan oleh Boaz kepada Rut sebagai syarat untuk bertahan di ladang Tuhan. Kemudian ada 2 jaminan yang diberikan oleh Boaz kepada Rut. Kalau kita bertahan di ladang Boaz rohani, Tuhan Yesus Kristus, ladang Tuhan. Lalu selanjutnya, setelah melihat itu semua, dan dinyatakan itu semua kepada Rut, ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, terus Dan berkata kepadanya, berkata kepada Boaz, terus, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? ya, Sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. ya. Singkatnya, Rut mendapat belas kasihan dan mendapat perhatian khusus dari Boaz. Puji Tuhan. Oleh karena perkara itu akhirnya sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Ini berbicara tentang puncak kedewasaan. Sujud menyembah. Jadi kehidupan yang sudah memuncak rohani, hidup di dalam doa penyembahan, menyadari belas kasihan dari Tuhan, dan menyadari perhatian dari Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puncak kedewasaan rohani itulah doa penyembahan. Orang yang sudah memuncak rohaninya sampai kepada doa penyembahan pasti menyadari belas kasihan Tuhan dan juga menyadari perhatian Tuhan. Sama seperti perhatian Boaz kepada Rut. Kalau kita sudah sampai kepada doa penyembahan, berarti menyadari belas kasihan Tuhan, menyadari perhatian Tuhan bagi kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Tapi kalau kanak-kanak rohani tidak akan pernah menyadari belas kasihan Tuhan dan perhatian Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Rut 3 ayat 2 sampai 11. Itulah kasih yang pertama kali yang ditunjukkan oleh Rut kepada Boaz. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baru ayat 12 dulu, baca lagi sebentar. Rut 2 ayat 11 dulu terus. Boaz menjawab, Ya. telah dikabarkan orang kepadaku Nah, terus dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan Ya. kepada mertuamu sesudah suamimu mati. iya. Terus Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu Ya. dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. terima kasih. Singkatnya di sini Boaz mengenal Rut secara lengkap. Boaz mengenal Rut secara lengkap. Yang pertama, Rut meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan tanah airnya, itulah bangsa Moab, bangsa kafir yang hidup di dalam penyembahan berhala dan kenajisannya.
Kemudian juga Boas juga, saudaraku, mengetahui keadaan Rut secara lengkap, segala ketundukannya kepada Naomi mertuanya sesudah suaminya mati. Kemudian juga Boas mengetahui secara lengkap keadaan daripada Rut sebagai seorang perempuan yang meninggalkan tanah airnya, itulah bangsa Moab, berarti meninggalkan segala penyembahan berhala dan kenajisannya, kemudian meninggalkan bapa dan ibunya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, terus. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Lalu selanjutnya Boas berkata, Tuhan membalas perbuatanmu itu, kemudian kepadamu dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, terus. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Puji Tuhan. Singkatnya, perbuatan yang pertama kali ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Rut sudah berada di bawah kepak sayap Allah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan, sebagai kubu pertahanan. Jadi ibadahnya sudah memuncak sampai kepada 2 penyembahan, saudaraku. Amin, saudaraku. Sehingga secepatnya Tuhan mengirimkan sayap burung nasar yang besar sebagai tempat perlindungan dan sebagai tempat perteduhan. Puji Tuhan. Lalu kaitan ayat ini ada kembali pada Rut pasal 3. Ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya, terus. Bertanyalah ia, Ya. siapakah engkau ini? Ya. Jawabnya, Ya. aku Rut hambamu. Iya. Terus Kembangkanlah kiranya sayapmu Iya. melindungi hambamu ini. ini loh. Tadi prakteknya kepada Tuhan. Untuk yang pertama kali prakteknya kepada Tuhan. Lalu yang kedua kalinya prakteknya kepada Boas. Amin, saudaraku. Amin. Terus Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ya. Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, perbuatan kasih daripada Rut ini di hadapan Boas sudah semakin nyata. Untuk yang kedua kali. Barulah ayat 10, terus. Lalu katanya, Ya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, Ya. ya anakku. ya. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi Iya. daripada yang pertama kali itu. Menunjukkan kasihnya lebih nyata lagi daripada yang pertama kali. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lebih nyata lagi dari yang pertama kali. Saya sudah sampaikan hal itu. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Jadi sudah terbukti kasihnya. Dia ulang kembali untuk yang kedua kali. Terus? Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, Terus? baik yang miskin maupun yang Iya. kaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah yang dimaksud oleh Boas kepada Rut. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi dari yang pertama kali tadi. Dia sudah membuktikan dirinya untuk berbaring di bawah kaki Boas. Mari kita sama-sama mencari tempat untuk berbaring di kaki Boas rohani, Tuhan Yesus Kristus, supaya lebih nyata lagi kasih kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi kasih dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai. Sungai yang tak pernah kering.
kasih. Biarlah di dalam pengikutan kami kepada Tuhan, kasih itu kami buktikan lebih dari yang lalu-lalu, lebih nyata lagi. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah kembali menyatakan kasih-Mu tentang kasih dan perbuatan Rut yang pertama kali berada di ladang Boas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selanjutnya mencari tempat untuk berbaring di kaki Boas rohani Tuhan Yesus Kristus. Maka akan nyata, lebih lagi akan nyata. Kasih itu kita buktikan di hadapan Tuhan. Dan kiranya hal itu nyata di hadapan Tuhan. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam loh daging, ditukik di hati kami. Biar selanjutnya Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus bantu kami untuk mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah mengerti, mengetahui firman, tidak melakukan sama dengan orang sombong. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga sudah menyampaikan firman-Mu bagai kemenangan menyiram. Selanjutnya, bagian Tuhan adalah memberi pertumbuhan rohani yang sehat, serta memberi sistem imun yang baik, kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, dan kebal terhadap penyakit yang namanya kenajisan dan kecemaran-kecemaran yang lain. Kehidupan yang diberkati, sehati, sepikir, seia, dan sekata, saling menyayangi, dan rendah hati, mengerti kesusahan orang lain. Terima kasih Tuhan, dan saling mengampuni. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Itulah kehidupan yang diberkati, itulah pribadi Rut. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, lewat perjamuan suci berkati, bubuhkan kuasa Tuhan atasnya. Biarlah kiranya lewat perjamuan suci ini kami satu di dalam Tuhan, Tuhan dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Kita angkat pujian di atas korban. Biar selalu. Kedua tangan kami ada roti dan anggur. Tuhan memberkatinya, bubuhkan kuasa-Mu atasnya. Sebab roti dan anggur
merupakan wujud dari korban-Mu di atas kayu salib. Ampuni terlebih dahulu segala kejahatan, segala kenajisan, segala kecemaran-kecemaran kami, hamba-Mu sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu Tuhan, tidak menghujat kemah kediaman Allah, tidak menghujat roh Allah dengan segala kegiatan-kegiatannya yang ada di tengah-tengah ibadah dan pelayan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah atas kita? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat dua tangan, langsung sembah Tuhan. Mengingat waktu yang singkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami ada di ladang Tuhan karena kemurahan Tuhan. Jangan kami ada di ladang lain. Ladang si pemalas. Jangan kami ada di ladang dunia. Karena ladang dunia menimbulkan dua perkara. Satu, kekhawatiran. Dua, ketidaktaatan. Terima kasih. Biarlah kami membuktikan kasih. Lebih nyata lagi di hari-hari terakhir ini Tuhan. Lebih dari yang pertama itu. Memang setelah Ruth menerima semua berkat-berkat dari Boaz, serta jaminan yang dia terima, dia langsung tersyukur. Ibadahnya memuncak sampai 2 penyembahan. Bagaikan berada di bawah kepak sayap Allah bertempat perlindungan. Tetapi diulang kembali. Ketika dia berada di bawah kaki Boaz rohani itu, di bawah kaki salib Kristus. Terulang kembali pernyataan yang sama. Sebagai tempat perlindungan. Lebih nyata lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tentu saja kami bersyukur kepada kemurahan Tuhan ini. Supaya tambah hari, tambah tahun. Semakin nyata kasih itu dibuktikan di hadapan Tuhan, bukan kepada sesama manusia. Manakala kita berada di bawah kaki Boaz rohani Tuhan Yesus Kristus, di bawah kaki salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar firman Allah yang sudah kami terima itu diteguhkan oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sehingga firman itu mendarah daging di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami ini sudah diperhatikan Tuhan. Kami ini sudah dipelihara dan dilindungi, dibela oleh Tuhan. Maka kami juga harus seia sekata dalam penggembalaan GPT Betania Seranda Cilegon. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah kemuliaan Tuhan. Kehidupan yang diberkati sampai pada akhirnya menjadi milik kepunyaan Allah, dimateraikan oleh Roh Kudus. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya.
Amin. Silahkan duduk. Kita jalankan persembahan. Kita beri yang terbaik. Ayo kita angkat pujian. Hidupku bukannya aku lagi. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus Tuhan, terima kasih buat korban saudara. Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Masih ada satu lagi persembahan yang harus kita kerjakan, jalankan, yaitu persembahan sewa gedung gereja. Di Tuhan, puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kami sedalam-dalamnya atas ucapan selamat ulang tahun bagi istri saya, baik lewat Facebook, FB, atau lewat WA, WhatsApp, atau Messenger. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Puji Tuhan, hari ini istri saya bertambah usia, kembali berulang tahun, yang ke 44. Ya, kami selisih 4 tahun. Puji Tuhan, selisih 4 tahun, dan kami sudah hidup bersama dari sejak 2008. Ya, 2008 bulan 9. Kalau saya tidak salah. Karena ulang tahun apapun saya suka lupa. Yang saya ingat adalah hari Natal 25 Desember. Paskah, Jumat Agung, dan kebangkitan. Itu saja sudah. Seringkali istri saya sengaja ya. Saya bilang enggak sengaja. Memang saya lupa. Karena dari sejak kecil hidup ini menderita. Sehingga tidak pernah diulang tahunkan. Akhirnya sampai seumur 48 tahun, tidak mengerti soal ulang tahun. Untung sedang jemaat ingatkan saya selalu, sehingga kalau ada ulang tahun, ingatkan jauh-jauh hari, kita bisa beli roti. Itu. Selalu begitu. Tapi pas ulang tahun istri saya tidak diingatkan. Baru saya tiba di sini, ulang tahun. Untuk istri saya. Selamat ulang tahunnya istriku. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, kesehatan nomor 1 ya. Bisa mendampingi saya melayani Tuhan Yesus. Melayani yang
kita dalam nikah menjadi contoh bagi kita semua. Bahkan dari timur sampai ke barat bersama-sama kita bergandengan tangan. Amin, saudaraku. Begitu ya. Saya ada lagu tadi, tidak ada nikah yang tidak apa itu? Tidak diuji. Lagu pertama begitu ya. Ya. Puji Tuhan, tiada nikah yang tak teruji oleh pengaruh yang tak suci. Puji Tuhan, tetapi sampai hari ini Tuhan memberkati nikah kami, tentu sidang jemaat juga dalam nikahnya jasmani rohani diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih buat korban saudara, Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda. Nanti kita berdoa selanjutnya, mengingat waktu sudah sangat terbatas sekali. Bagi yang sudah tergembala lewat live streaming dapat membawa persembahan persepuluhan, persembahan kolekte ke nomor rekening yang tertera. Puji Tuhan, tergantung gerakan dorongan Roh Kudus di hati saudara. Selanjutnya pengumuman para pemirsa pendalaman Alkitab 11 Februari 2021 minggu yang lalu. Sumatera Utara 316 salam, Jawa Barat 185 orang salam, Jakarta 140 orang salam, NTT 112 orang salam, Sulawesi Utara 103, Banten 97, Jawa Timur 88, Papua 72, Riau 60, Kalimantan Tengah 57, Sulawesi Selatan 42 orang, puji Tuhan. Kemudian mancanegara, Malaysia 79 orang, Nordem Mariana Island 12 orang, Amerika Serikat 8 orang, Australia 7 orang, Nederland 7 orang, Singapura 6 orang, India 6 orang, Taiwan 6 orang, Hong Kong 5 orang, Filipina 2 orang, Timor Leste 2 orang, Pakistan 1 orang, Jamaika 1 orang, Nigeria 1 orang, New Zealand 1 orang, Ukraina 1 orang, Thailand 1 orang, Perancis 1 orang, Aknau 1 orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pengumuman minggu ini, ibadah pendalaman Alkitab minggu depan jam 7 malam, kembali di hari Kamis, Sabtu kaum muda remaja jam 7 malam, Minggu setengah 5 sore, dan juga Selasa doa penyembahan, dan kembali Kamis pendalaman Alkitab serta perjamuan suci jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhir kata dari tempat ini, saya sebagai gembala sidang bersama dengan istri mengucapkan selamat malam dan bahagia memerintah kehidupan kita. Damai sejahtera Kristus memerintah kehidupan kita masing-masing hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, bersama kita bangkit berdiri.